Bayangkan sebuah bayangan hitam besar yang muncul di permukaan laut. Sirip setinggi 2 meter memotong air seperti pisau tajam. Semua yang ada di sekitar langsung merinding. Dialah yang selama berabad-abad disebut paus pembunuh, sang predator laut yang reputasinya mendahului namanya. Tapi, apakah benar dia seekor paus? Atau justru sesuatu yang sama sekali berbeda? Hari ini, kita akan menyelami kisah penuh misteri, rahasia genetika, strategi perburuan, mitos budaya, hingga fakta mengejutkan. Ternyata paus pembunuh ini, bukan paus sama sekali. Dia adalah lumba-lumba. Nama killer whale pertama kali diberikan oleh para pelaut Spanyol ratusan tahun lalu. Asesina balenas, artinya, pembunuh paus. Kenapa? Karena mereka melihat makhluk ini menyerang paus yang lebih besar, bekerja sama dalam kawanan untuk menjatuhkan mangsa. Dari situlah nama killer whale lahir, lalu menyebar ke seluruh dunia. Namun, para ilmuwan mulai bertanya-tanya. Bentuk tengkoraknya, cara ia bernapas, struktur sosialnya, semuanya lebih mirip lumba-lumba. Pertanyaan pun muncul, apakah kita salah menyebut makhluk ini sejak awal? Jutaan tahun lalu, nenek moyang lumba-lumba dan paus berjalan di daratan. Hewan berkaki 4 yang perlahan memilih laut sebagai rumah barunya. Evolusi mengubah kaki menjadi sirip, paru-paru tetap dipertahankan, dan otak mereka berkembang pesat. Dari situlah garis keturunan yang kelak melahirkan orca dimulai. Disinilah fakta mengejutkan, orca berada di cabang keluarga lumba-lumba, Delphinidae. Artinya, secara ilmiah, orca adalah lumba-lumba terbesar yang pernah hidup. Seekor lumba-lumba raksasa dengan panjang tubuh hingga 9 meter, berat lebih dari 6 ton, tapi tetap memiliki kecerdasan, rasa ingin tahu, dan komunikasi khas lumba-lumba. Dengan tubuh sebesar paus tapi jiwa lumba-lumba, orca adalah perpaduan sempurna antara kekuatan dan kecerdasan. Mari kita saksikan bagaimana orca berburu. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga strategi. Di kutub utara, orca mengombang-ambingkan bongkahan es untuk menjatuhkan anjing laut. Di perairan terbuka, mereka bekerja sama mengepung ikan hingga terbentuk bola raksasa, lalu bergantian menyambar. Yang paling dramatis, pertarungan dengan hiu putih besar. Banyak yang mengira hiu putih adalah predator puncak laut, tapi ternyata orcalah yang lebih berkuasa. Dengan kecerdasan luar biasa, orca tahu kelemahan hiu. Jika tubuh hiu dibalik, ia akan lumpuh dalam keadaan yang disebut tonic immobility. Orca melakukannya dengan sempurna, lalu hanya memakan bagian hati si hiu, sebuah organ kaya nutrisi. Inilah alasan kenapa hiu putih sering menghilang dari daerah ketika orca muncul. Predator yang ditakuti ternyata juga punya predatornya sendiri. Namun, jangan pikir orca hanyalah mesin pembunuh. Kehidupan sosial mereka luar biasa kompleks. Mereka hidup dalam kelompok keluarga yang disebut POD. Dalam POD, ada bahasa klik dan siulan unik, seolah-olah tiap keluarga memiliki dialek sendiri. Bahkan, ada budaya perburuan yang diwariskan antar generasi, tradisi yang membuat satu POD berbeda dengan POD lainnya. Bagi banyak suku asli di Pasifik Utara, orca bukanlah monster. Mereka dianggap pelindung laut, bahkan roh leluhur. Ada cerita bahwa ketika seorang manusia tenggelam, jiwa mereka bisa kembali dalam wujud orca. Itulah kenapa gambar orca banyak ditemukan di totem kayu suku-suku kuno. Fakta lain yang sering terlewat, orca di alam liar tidak pernah tercatat menyerang manusia. Meski dijuluki killer whale, mereka tidak membunuh kita. Ironisnya, justru ketika ditawan di akuarium sempit, mereka jadi berbahaya, karena stres dan kehilangan kebebasan. Riset DNA akhirnya mengunci jawaban. Orca adalah lumba-lumba super. Genetikanya jelas menunjukkan bahwa ia lebih dekat dengan lumba-lumba bottlenose daripada paus biru. Jadi, nama, paus pembunuh, hanyalah kesalahpahaman. Bayangkan berenang di laut bersama orca. Rasa takut bercampur kagum. Sirip raksasa muncul di dekatmu, tubuh hitam putih berkilau di bawah sinar matahari. Tapi alih-alih bahaya, yang terasa adalah kehangatan dan rasa ingin tahu. Banyak penyelam menggambarkan pengalaman itu sebagai momen paling spiritual dalam hidup mereka. Orca, si raksasa yang ditakuti, ternyata bisa menjadi sahabat di bawah air. Tapi, ada ironi pahit. Monster laut sesungguhnya bukan orca. Tapi kita, manusia. Plastik memenuhi laut, kapal merusak jalur migrasi, dan sonar militer membingungkan komunikasi mereka. Populasi orca banyak yang menurun, sebagian bahkan terancam punah. Jadi, siapa sebenarnya paus pembunuh?
Dia bukan paus. Dia adalah lumba-lumba terbesar, penuh kecerdasan, kasih, dan kekuatan. Kita menakutinya karena nama. Tapi di balik killer, selalu ada dolphin. Laut menyimpan banyak rahasia. Kadang, ketakutan kita hanya lahir dari kesalahpahaman. Orca mengajarkan kita satu hal, jangan menilai dari nama, tapi lihat lebih dalam, dan temukan kebenaran. Phục kia là ngày